Bombastic side-eye. Criminal offensive side-eye. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan pada saya untuk mewawancarai Ibu tentang beberapa hal terkait penerapan landasan pendidikan di lembaga pendidikan. Dengan Ibu siapa? Saya Ibu Rosalinula. Baik, ini kita akan mulai soal yang pertama tentang pertanyaan ini. Bagaimana visi dan misi lembaga pendidikan ini dibentuk? Ya, visi sekolah kami itu terwujudnya siswa-siswi yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan misinya itu menumbuhkan penghayatan dan penemalan ajaran agama di sekolah kami. Yang kedua, apa nilai utama yang ingin ditanamkan kepada peserta didik di lembaga ini? Nilai utama yang ingin kami tanamkan pada peserta didik di lembaga pendidikan kami itu yang pertama adalah cinta Tuhan. Kami sebagai sekolah ini apakah dasar pendidikan kami itu cinta kepada Tuhan. Yang kedua itu ditanamkan nilai kejujuran, dan yang berikut adalah kehinaan sesama. Nomor ketiga, apa saja tentang tantangan utama yang dihadapi dalam proses pembelajaran di sini? Ya, tantangan utama ya, tantangan itu banyak. Tapi tantangan utama yang kami hadapi di lembaga pendidikan ini yaitu perilaku siswa yang ada macam-macam. Ada anak yang susah diatur, ada anak yang tidak perlu banyak kata dari guru dan itu. Tantangan utama kami itu perilaku siswa yang bervariasi. Termasuk soal yang kedua ini, landasan filosofis. Apa nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar dalam proses pendidikan di lembaga ini? Nilai filosofis yang menjadi dasar pendidikan di sekolah kami itu yaitu sekolah kami menanamkan nilai-nilai keagamaan, karena sekolah kami adalah sekolah benih. Jadi nilai filosofi yang harus ditanamkan di sini adalah nilai-nilai keagamaan, terutama pendidikan agama Kristen itu harus punya nilai-nilai filosofis. Nomor yang kedua, bagaimana filosofis pendidikan atau misalnya humanisme religius mengaruhi kekurangan dan metode pembelajaran? Humanisme pendidikan kami ini tentu mempengaruhi pembelajaran di sini. Jadi pendidikan kami ini berpusat pada pendidikan yang kreatif dan berpikir secara bebas. Nomor 4, adakah kebijakan khusus yang mencerminkan prinsip filosofis tertentu? Tidak, kalau pendidikan khusus tidak, itu hanya kebijakan-kebijakan yang dipakai oleh setiap guru di kelas masing-masing. Masuk ke yang ketiga, landasan historis. Sejak kapan lembaga pendidikan ini berdiri dan apa tujuan awal pendiriannya? Iya, ini kurang lebih ya, kakak, soalnya kami belum begitu tahu sejarah pendirian sekolah ini, tetapi sekolah ini dibangun pada tahun 1960 dan tujuan pendidikan pada umumnya pasti adalah mencerdaskan anak bangsa, dan tujuan pendidikan didirikan di Neon di sini karena di sini lembaga pendidikan SD pertama adalah sekolah benih. Jadi tentunya tujuan pendidikan
di sini adalah mencerdaskan anak-anak yang ada di lingkungan. Baik, kita masuk yang keempat, landasan sosiologi. Bagaimana lembaga ini menjalani hubungan dengan masyarakat sekitar? Iya. Kalau hubungan dengan masyarakat banyak kami laksanakan, soalnya anak-anak ini tentu berasal dari masyarakat. Jadi kalau misalkan anak-anak membuat satu kesalahan, tentu orang tua dipanggil untuk menghadap dan dilaporkan kepada orang tua tentang perilaku siswa. Yang berikut, jika kami ada kegiatan-kegiatan di sekolah, orang tua atau masyarakat setempat juga kami undang untuk bersama-sama dengan kami. Yang berikut juga ada rasa simpati dari kami ketika masyarakat setempat ada yang berduka, pasti kami dari pihak sekolah kami pergi melayat dan turut berbagi duka bersama. Yang nomor kedua, bagaimana latar belakang sosial budaya siswa mengaruhi pendekatan pendidikan di lembaga ini? Latar belakang sosial budaya dari siswa. Siswa di sini ini dari latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang tua yang peduli terhadap anak, jadi ketika di lingkungan sekolah ini di kelas kami tidak kesulitan membimbing mereka. Tapi ada orang tua yang tidak begitu peduli karena mereka sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Akhirnya kami mengalami kendala dan kewalahan di situ. Nomor yang ketiga, apa peran lembaga ini dalam mendukung kebutuhan masyarakat? Peran kami di sini biasa melaksanakan kerja bakti bersama. Jadi misalkan di kompleks area sini kita dengan masyarakat, pasti kami juga sama-sama bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekitar. Saja. Yang nomor 4, bagaimana lembaga ini menanamkan nilai-nilai kebangsaan atau toleransi dalam proses pembelajaran? Kalau nilai kebangsaan itu, cara menanamkan nilai kebangsaan di sekolah itu setiap pagi, setiap hari Senin itu pasti ada upacara. Di upacara itu ada lagu nasional yang biasanya dinyanyikan ketika bendera dinaikkan. Setelah itu ada beberapa lagu kebangsaan yang dinyanyikan. Dan bukan hanya hari Senin saja, hari Selasa dan sampai ke hari Jumat itu setiap pagi di lapangan pasti diwajibkan untuk menyanyikan 3 lagu kebangsaan. Jadi itu cara kami menanamkan nilai-nilai kebangsaan bagi anak-anak di sekolah ini. Kita masuk yang soal yang kelima, Ibu. Landasan fisiologis. Nomor 1, bagaimana lembaga ini mempertimbangkan perkembangan fisiologis peserta didik? Psikologis. Pertimbangan kami tentang perkembangan psikologis anak-anak di sekolah ini, kami sangat memperhatikan perkembangan psikologisnya. Contohnya ketika di kelas ada anak-anak yang mampu dalam pembelajaran dan anak-anak yang bukan tidak mampu, mereka mampu tapi malas. Jadi kami memberikan motivasi juga kepada mereka sebagai pertimbangan supaya mereka juga punya motivasi untuk belajar dan mereka bisa mendapat prestasi. Dan itu tidak mempengaruhi penurunan mental atau psikologi mereka. Masih yang ke-6, landasan teologis. Nomor 1, bagaimana nilai-nilai keagamaan diterapkan dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar? Sekolah kami sekolah Kristen. Jadi tentunya nilai keagamaan itu sebagai dasar pendidikan di sekolah kami. Jadi anak-anak di kelas itu, kalau di kelas saya biasanya setiap pagi sebelum belajar kami baca dulu satu ayat hafal. Bukan hanya di kelas, tapi kalau di apel pagi, yang pimpin apel pagi itu pasti wajib
membaca satu ayat hafalan dan teman-teman itu sebagai bekal bagi kami untuk ditanamkan nilai-nilai keagamaan bagi mereka supaya mereka lebih tahu dan lebih mengenal pengenalan kepada Tuhan. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu. Ya, Ibu.